apakah kita bisa berhasil membuat masakan Indonesia dengan bumbu seadanya? Kita nggak punya petis dan beberapa hal yang nggak bisa kita temukan di sini. Bumbunya seadanya, apa kita berhasil? Who knows? Kita lihat nanti. Jadi ada tamunya itu lagi ada di kamar, kayaknya belum makan, jadi sultan. Terus kita butuh perdaunan. Sobat, ini daun salam. Ini aku lagi misalnya bumbuannya dulu sobatnya sekalian. Dan ibu lagi tidur ngomong-ngomong, jadi kita nggak boleh berisik-berisik ya. Jangan gerasak-gerusuk ya masaknya ya, oke? Kalau muslim penasaran ya sama apa saja yang sudah aku masak. Melihat boleh. Tapi dilarang berkomentar ya, maaf ya. Tolong baik-baik aja ya. Dia pura-pura komennya tuh yang, Kak itu bikinnya gimana? Nah itu baru aku suka ditanya kayak gitu. Yang pertama ada panci. Panci ini bekas aku masak tempe dan tahu bacem. Ini udah jadi. Ini tempe tahu bacem ya. Kenapa coklat? Karena bacem. Gimana sih? Terus ini dagingnya nih. Dagingnya tadi udah matang. Terus tadi aku coba sih udah lembut ya. Terus ini aku nggak tahu nih. Tadi teman aku tiba-tiba motongin kayak gini. Mungkin mau dicampur sama si kerengsengnya itu. Terus ini serai tadi sama ada daunan. Bumbu-bumbu ada di sini dan ada di sini. Kita lihat ada bumbu apa saja sih. Ini pink salt. Ini murah nih sobat muslim di sini. Di Pakistan. Apa namanya? Pink salt, garam Himalaya. Dan aku sedang sendirian. Lengkuas, kita butuh lengkuas nggak ya? Keluarin dulu dah. Katanya masak itu kuncinya ada di percaya diri sobat muslim. Nah aku tuh terlalu percaya diri kadang kalau masak, jadi enak gak enak mah aku enak aja di lidah aku, cuman kan nggak tahu ya buat orang, nggak pede. Nah ini bumbu-bumbuan. Oke, ini perbumbuannya ternyata seperti ini jintan. Ini cengkeh. Tapi daun jeruknya mana? Ini kayu manis. Lengkap juga. Jadi sobat muslim, bumbu-bumbu yang kita butuhkan itu ada kemiri. So, aku belum nemu kemirinya gimana. Daun jeruk, daun salam, bumbu bawang merah udah aku udah nemu. Tinggal di chopper. Sama harusnya sih petis ya, tapi nggak ada petisnya. Jadi kita ganti sama yang ada aja. Apa? Sekarang kita kupas bawang putih buat dimasukin ke chopper. Terus itu Kak Bagus sudah pulang. Jadi Kak Bagus yang banyak biasanya bertugas untuk menghandle dapur, jadi beliau lebih banyak tahu tempat-tempat bumbu. Udah ketemu ternyata kemiringnya di dalam kulkas. Terus daun jeruk juga kita ada nggak sih Kak? Ada. Sumpah ada. Kakak bantuin aku juga sih. Boleh. Ini kan nggak kepake ya? Atau mau dipakai? Pakai aja nggak sih? Emang nggak bisa dijadiin digabung? Kerengseng? Iya. So, Nggak apa-apa tahu. beneran? Jangan deh. Kalau aku mah nggak apa-apa ya. Kalau orang yang makan. Tinggal di presto kan? Iya. Udah. Itu kan tadi baru matang, terus tahu aku daging harus ditunggu dulu, masih jangan yang panas-panas langsung. Boleh. Itu udah selesai, tinggal diinin. Tinggal di bumbu-bumbu. Putih udah. Daun putih, bawang putih, sekarang bawang merah. Bawang merahnya kita potongnya besar-besar aja karena habis itu mau dicoper. Nah kita iris biar halus, karena kita kan mau bikin bumbu halusnya. Bawang merahnya aku kalau masak biasanya lebih banyak daripada bawang putihnya.
Sekarang bumbunya kita haluskan, kita chopper. Bawang putih, kemiringnya 3, sama jahe, tapi jahenya belum minyak. Minyaknya pakai minyak canola oil. Ini di Pakistan murah banget ya, misalnya sunflower, canola oil itu tuh murah-murah banget, zaitun. So aku kalau di Indonesia agak mahal ya. Nah di sini kita bisa dapat dengan harga kalau yang segini berapa ya? 500 dapat kali ya, 500 rupiah. Berapa itu kira-kira? 14, 15, 20-an ribu. Ya segitu. Karena di sini bahan-bahan makanannya itu termasuk murah. Mereka itu punya banyak penghasilan rempah-rempah. Jadinya kita bisa dengan mudah gitu. Apakah kita bisa berhasil membuat masakan Indonesia dengan bumbu seadanya? Kita nggak punya artis dan beberapa hal yang nggak bisa kita temukan di sini. Bumbunya seadanya. Apa kita berhasil? Who knows? Kita lihat nanti. Mari percaya diri. Kita cukup dulu. Jahenya jangan lupa. Segini ya. Aku tuh sering dimarahin sobat muslim sama Kak Willy karena aku nggak boleh minum es kopi dulu. Nah biasanya kalau aku minum nanti diaduin sama orang-orang ini, sama Kak Bagas, sama Kak Bima. Jadi aku trust issue. Soalnya mereka kadang suka yang sok-sokan. Mau nggak ntar tuh diaduin. Jahe sudah, bawang merah, bawang putih, terus kemiri. Udah cukup. Harusnya cabai juga, cuman ini kan buat orang sakit juga ya yang makan, jadi masuk pakai cabai karena takut pedas. Ini air putih kalau bisa habisin dulu biar bisa minum kopi. Mission complete. Moment of the truth. Udah. Kamu tekan. Belum. Kita nggak kena belum. Kenapa? Tahan. Karena belum pencet. Kakak nggak jelas banget. Nah, baru. Minyaknya udah halus. Harusnya pakai cabai merah sobat muslim, tapi takut pedes karena ini buat ibu dan ibu lagi belum bisa makan yang pedes-pedes, jadi yang ini aja. Nanti bawang cabainya di itu aja, ditumis aja. Oke. Sudah siap. Sekarang daging lagi dipresso lagi sobat muslim biar dia lembut. Terus ini bumbunya udah dihalusin, nanti tinggal kita tumis. Terus habis itu tambahin kecap. Habis itu dimasukin daun jeruk, daun salam sampai harum. Baru masukin dagingnya ke dalam. Terus ditambahin kaldu bekas kita merebus si daging itu. Udah deh, terus diaduk-aduk, didiemin sampai dia mendidih biar bumbunya meresap dan dagingnya jadi halus. Doakan semoga enak meskipun bumbu-bumbu yang kita kenakan baju yang kita pakai untuk memasak terbatas. Kuncinya apa? Betul, percaya diri. Good. Nah sekarang kita mau membuat kopi sobat muslim. Ini kopinya udah dilarutkan ke dalam air panas. Terus habis itu kita mau bikin ice kopi. Kita tuangkan susu sedikit aja karena mau udah tinggal dikit ya. Ada lagi nggak? Terus ini es batunya. Nah Ini nggak pakai gula ya? enggak, ini low fat, harus disekat. Aduk dulu. Aduk, nggak pakai air panas ya? Nanti nggak gumpal nggak? Kan itu udah panas. Udah.
Aduh. Kasih terus. Aku udah cuci tangan kok, udah nggak bau bawang. Oke, masukin kopinya. Wow, jadilah es kopi. Wah, segarnya. Sekarang kita minum kopinya. Wih, aku udah buatin kopi. Makasih Kak Bagas udah dibuatin. Wow, creamy sekali. Pemirsa harus lihatnya. Pakai flash beer. Nggak usah deh. Nyepot. Ih. Kalau aku sukanya kopinya, pertama aku sukanya americano. Yang kedua aku suka kopinya yang creamy. Kalau kayak sekalian creamy aja gitu loh. Kalau emang kita maunya bikin creamy kopi creamy yang di cafe gitu. Bismillah, minum kopi. How about the taste? Wow. Gini. Giniin. Shoot, kelihatan nggak sobat mesin? Creamy. Jadi kayak, tahu nggak perbedaannya kopi creamy dan enggak? Kalau creamy itu pas kita angkat sendoknya, kita tuangin kopinya atau minumannya, dia lebih lambat jatuhnya daripada kopi yang nggak creamy dan lebih kental gitu. Terus pas dirasain antara kopi sama susunya itu dia nge-collab, jadi rasanya nggak asing gitu. Kalau dia nggak match sama susunya, biasanya rasanya tuh lebih aneh. Aku picky sama kopi, serius. Tapi kopi ini enak banget. Dia tuh habis diminum, pertama pas kita lagi pakai sendok nih, jadi lebih kerasa gitu. Pakai sendok tuh lebih kayak bisa lebih cicep gitu. Waktu masuk ke mulut, creamy-nya kerasa. Pas ditelan, wangi kopinya menyebar ke mulut sampai ke hidung gitu. Ngerti kan? Dan jenis kopinya bukan kopi yang bikin, ada yang kopi yang pekat banget. Aku suka kopi yang pekat. Tapi kalau kopi terlalu pekat itu memicu GERD. Nah, kalau dipakein susu itu bisa lebih menyeimbangkan, menyeimbangkan antara rasa kopi dan rasa susunya. Jadi nggak terlalu keras gitu. Jadi untuk sobat muslim yang nggak begitu suka ngopi, tapi pengen ngopi, tapi nggak suka yang pahit-pahit, tapi butuh yang seger-seger, sobat muslim bisa cobain pakai trik ini. Pertama, kopinya harus dipilih, harus kopi pilihan yang menurut sobat muslim itu wanginya, pertama wanginya, rasanya itu enak dan aman dikonsumsi sama tubuh. Terus ditambahin susu sama creamy tadi, sama enaknya sih sebenarnya kita pakai itu loh, saya muter-muter itu creamer yang kayak gitu. Cuma diginin aja udah enak. Jadi kayak rasa kopi latte gitu. Kopi latte aja di kafe-kafe itu kadang suka ada yang gagal menurut aku. Karena rasanya, maksudnya dia antara kopi sama susunya dia nggak match gitu loh. 10/10. Thank you Kak Bagas. Dan dia nggak manis-manis banget. Jadi nggak berasa. Nggak pakai gula, betul. Bener, nggak pakai gula tapi udah ngerasa cukup karena kopinya berarti dia udah menakar gulanya sendiri, yang nggak terlalu manis tapi juga nggak terlalu pahit. Untuk sobat muslim yang pengen ngopi tapi nggak mau pahit tapi juga nggak suka kemanisan karena khawatir diabetes, nah cocok banget yang ini. Fokusnya langsung kembali, aku langsung siap memasak untuk ribuan orang. Bercanda, nggak mau. Enak. Oh, udah segini aja nih kopinya.
Rahasia dari kopi enak itu adalah kopinya. Kalau kita mau ngide-ngide kopinya bikin apa aja, bikin kue kopi, kue tiramisu, misalnya kue tiramisu, atau misalnya kita bikin ditambahin jadi latte-lattean, padahal itu kopi hitam gitu kan, atau kopi pahit yang mau kita idekan untuk bikin latte, kopi latte gitu. Hasil enak atau enggaknya itu berdasarkan sama kopi yang kita pilih. Kopinya kualitas terbaik atau enggak. Kalau kopi yang aku minum kualitas terbaik. Cheers. Ngopi bang.